kaya, ya. Mungkin di dalam pikiran kita semua, perempuan yang kaya ini karena dia memiliki harta yang banyak, mungkin kita berkata pasti atau tentunya keluarga ini tidak memiliki masalah, ya, tidak memiliki persoalan. Tetapi di balik kekayaannya, ternyata kalau kita baca pada ayat-ayat yang seterusnya, kita akan bisa melihat, ya, tidak ada seorang wanita pun yang mau menikah dengan pria kaya kalau tidak ada masalah dalam keuangan. Saya percaya perempuan ini sebelum dia menikah, dia adalah seorang perempuan yang miskin, ya, sehingga untuk mendapatkan suami atau lelaki tua yang kaya adalah tidak ada pilihan lain bagi dia, ya. Dia mau menikahi lelaki tua yang kaya. Kemudian setelah dia menikah dengan lelaki yang tua itu, apakah hidupnya sudah sempurna? Setelah dia menikah, ternyata mereka tidak dikaruniai anak, ya. Satu keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang kelihatan. Pada waktu itu, zaman itu, jika seorang wanita sudah menikah dan tidak bisa mempunyai anak atau melahirkan anak, tentunya akan menjadi buah pembicaraan di kota itu, ya, menjadi satu kehidupan yang tidak nyaman, ya. Ada yang kurang di dalam hidupnya itu. Tetapi kita akan melihat bagaimana wanita ini dari keadaan yang tidak sempurna atau dia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Mungkin secara finansial dia baik, dia berkelimpahan, tetapi di balik semuanya itu dia memiliki satu kehidupan yang kurang. Mari kita akan belajar bersama-sama apa yang dia lakukan, sehingga apa yang dia lakukan ini dicatat di dalam Alkitab. Kita lihat ayat yang ke-9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk di sana. Di balik kekurangannya, ternyata dia ini juga memiliki satu kelebihan, ya. Saya tertarik dengan satu kata yang terus-menerus diulang mulai ayat yang ke-9, ya, yaitu kata kita. Berarti di dalam pernikahan mereka ini selalu sepakat, ya. Tidak pernah si istri ini melakukan kehendaknya sendiri tanpa sepengetahuan suaminya, ya. Selalu ada kata kita. Kemudian diulang di ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar yang kecil, ya. Terus dan seterusnya, baiklah kita, diulang kembali di dalam satu ayat, di situ ada 2 kali, ya. Kemudian diulang terus, ada kata kita, berarti dia selalu minta izin, selalu berdialog, berkomunikasi terlebih dahulu dengan sang suaminya. Dan di balik kesepakatan mereka, kekompakan dari suami istri ini, yaitu mereka mampu berbuat baik meskipun keadaan mereka sedang tidak baik, ya. Tidak baik ini dalam arti kata
mereka tidak memiliki anak. Ya. Meskipun keadaan mereka sedang dalam keadaan yang kurang baik, tetapi mereka tetap berbuat baik. Perbuatan baik apakah yang mereka lakukan? Yaitu membuat sebuah kamar yang kecil di atas. Berarti dia ingin mengutamakan, ya, kamar ini kamar super, ya, premium, taruh di atas meskipun kecil tetapi berdinding batu. Kemudian ada tempat tidurnya, ada mejanya komplit, semuanya dikasih perlengkapan. Untuk apa? Apabila Nabi Elisa datang ke Sunem di mana mereka tinggal, di kamar itulah Nabi Elisa dipersilahkan tinggal. Tidak usah susah-susah cari hotel, ya. Ada sebuah kamar yang baik, yang bersih untuk menyambut sang Nabi itu. Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran yang pertama dari keluarga ini adalah mereka berbuat baik meskipun keadaan mereka sendiri sedang kurang baik. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita semua, ya, kita bisa merasakan pandemi ini betapa hebatnya dampaknya, ya. Kita semua sedang mengalami keadaan yang kurang baik. Tetapi di dalam keadaan yang kurang baik ini, apakah kita mampu untuk berbuat baik? Ya. Berbuat baik, mungkin kita tidak memiliki harta yang banyak, tetapi kita bisa memberikan apa yang kita miliki untuk berbuat baik. Kita baca bersama-sama di dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan menasehati setiap kita pada malam hari ini, berbuatlah baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosannya kita berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ya. Selagi kita masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Ya. Jangan ditunda-tunda, karena kita tidak pernah tahu kesempatan atau batas kesempatan kita untuk berbuat baik apakah masih ada ataukah sudah akan berakhir. Jadi kalau kita bisa menolong, kalau kita bisa berbuat baik terhadap sesama kita, lakukan. Kalau kita bisa menolong rekan-rekan sepelayanan kita, saudara seiman kita, sekecil apapun itu bentuknya. Minggu yang lalu atau hari Senin yang lalu kita sudah mendapatkan sebuah firman, ya. Meskipun hanya memberikan air minum, segelas air saja, kita pasti sudah mendapatkan upahnya. Mari malam hari ini nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya, berbuat baiklah meskipun keadaanmu sedang tidak baik. Kemudian yang kedua, kita kembali lagi di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-4. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Karena Nabi Elisa ini sudah dijamu, sudah dilayani dengan begitu baiknya, dengan begitu indahnya. Nabi Elisa ini
tentu ingin membalas kebaikan dari keluarga ini. Ya, apa yang bisa aku perbuat terhadap keluargamu? Ya. Kemudian si perempuan ini berkata, enggak, aku enggak perlu apa-apa. Aku tinggal di antara kaum keluargaku, enggak ada yang perlu kamu kerjakan. Kemudian kita akan lihat ayat yang ke-14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehasi. Gehasi ini adalah bujang atau hamba dari Nabi Elisa. Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Dengan kata lain, ya, ada kekurangan dalam keluarga ini. Ada kekurangan yang dimiliki oleh perempuan kaya ini, ya. Dia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Dengan kata lain, sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa punya anak, ya. Kemudian ayat yang ke-15, lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Ayat yang ke-16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ya, Nabi Elisa bernubuat kepada perempuan ini. Tahun depan, ya, waktunya sama. Tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Ya. Satu berita sukacita, ya, yang diberikan, berkat yang tiba-tiba yang diberikan Tuhan kepada perempuan ini. Dia tidak minta, tetapi Tuhan berikan karena dia mampu berbuat baik, ya, menyambut Nabi Elisa dengan pelayanan yang super. Kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Lihatlah Bapak Ibu, kalau orang itu mau berbuat baik, Tuhan itu tidak pernah hutang. Tuhan membalas dengan berkat yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Tahun depan, waktunya sama, dia pun dianugerahi seorang anak laki-laki. Betapa bahagianya, ya, betapa sempurnanya kehidupan perempuan Sunem ini. Ya, dia begitu berbahagia. Tetapi itu tidak berlangsung dengan lama. Ya. Yang kedua yang ingin saya katakan malam hari ini, kemalangan bisa menimpa siapa saja, termasuk perempuan Sunem ini. Ya, dia berbuat baik, dia ingin melayani Nabi Elisa, menyambut Nabi Elisa. Kemudian tiba-tiba dia mendapatkan berkat yang luar biasa, seorang anak. Tetapi di tengah-tengah perjalanan dia memelihara anak ini. Ayat yang ke-18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Lalu ayat yang ke-20, diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Bapak Ibu yang terkasih, satu keadaan yang menggoncangkan dari perempuan Sunem ini, ya. Anak yang dia idam-idamkan, yang dia rindukan, dia tidak pernah minta, tetapi Tuhan berikan.
Di tengah-tengah perjalanan anak ini menjadi besar, tiba-tiba anak ini meninggal di dalam pangkuannya. Hati ibu mana yang bisa tahan dengan peristiwa semuanya itu? Tetapi inilah yang saya mau katakan, bahwa kemalangan itu bisa menimpa siapa saja, tidak mengenal apakah perempuan ini sudah berbuat baik maupun tidak, ya. Seperti yang kita ketahui di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Seringkali di dalam kehidupan ini kita sulit memahami ketika kemalangan itu sedang terjadi atau Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Berkat atau semua yang kita miliki, semuanya itu sementara. Ada orang dianugerahi harta kekayaan, ada orang dianugerahi dengan kesehatan, ada orang-orang yang dianugerahi dengan keluarga yang sangat mengasihi dia. Tetapi semuanya itu pasti akan berlalu, ya. Waktu yang kita miliki pasti akan berlalu. Demikian juga harta, demikian juga dengan kesehatan kita, orang-orang di sekitar kita. Semuanya itu tidak kekal, tetapi semuanya itu sementara. Ada orang-orang yang tidak bisa menerima bentuk kehilangan-kehilangan di dalam kehidupan ini. Ada orang yang gak bisa terima dengan kehilangan harta yang dia miliki, yang dia bangun sejak muda, hilang begitu saja hari-hari ini. Ada juga orang yang sedang kehilangan orang-orang yang sedang dikasih, belum bisa terima. Tetapi biarlah malam hari ini Roh Kudus yang menguatkan saudara dan saya, bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semuanya itu bersifat sementara, ya. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Mungkin hari-hari ini berat, sulit untuk bisa legowo, untuk bisa dengan lapang dada menerima semua keadaan dengan baik, dengan ucapan syukur mungkin. Tetapi saya percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan memampukan setiap kita menerima kemalangan, menerima kehilangan, menerima apa yang ada di dalam genggaman kita, dengan percaya bahwa Tuhan akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik, berkat yang jauh lebih besar, orang-orang yang jauh lebih mengasihi kita. Terimalah keadaan, terimalah semua yang Tuhan izinkan terjadi dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan melepaskan kita dari semuanya itu. Perempuan Sunem ini, ya, dia tidak diam ketika anaknya meninggal. Dia lari, dia ambil, dia minta bujangnya, ya, dia ambil keledainya untuk pergi kepada Nabi Elia, ya. Dan di ujung dari peristiwa ini, ketika dia berjumpa dengan Nabi Elisa, Nabi Elisa ini berhasil menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati. Saya persingkat saja, kita akan melihat ayat yang ke-36 dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Nanti Bapak Ibu bisa membaca seluruh peristiwa itu di rumah. Ayat yang ke-36. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Ayat yang ke-37, masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah.
Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Bapak Ibu yang terkasih, berkat yang Tuhan anugerahkan, berkat yang Tuhan percayakan untuk kita kelola, untuk ada di dalam kehidupan kita, bukan tujuan akhir, tetapi berkat itu adalah sarana yang memperlengkapi di dalam kehidupan kita untuk lebih memuliakan Tuhan. Ya, jadi biarlah kita berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi. Kalau ada kehilangan atau lepas dari genggaman kita, kita pun berkata yang sama, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Di balik semuanya itu, tujuannya adalah supaya kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti perempuan ini, ketika dia berjumpa dengan Nabi Elisa, dia sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Tanda dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah berkat yang Tuhan izinkan untuk kita kelola, untuk ada di dalam kehidupan kita, sudah kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini? Kalau belum, saatnya bagi kita berkat yang Tuhan titipkan, berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita kelola, biarlah kita pakai untuk lebih memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Berkat bukan hanya secara material, berkat juga berupa dengan waktu, berkat juga bisa berbicara tentang kesehatan, berkat juga bisa berbicara tentang keluarga, kepandaian. Apakah kita sudah memakai berkat yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan? Biarlah malam hari ini firman Tuhan ini menegur saudara dan saya, selagi masih ada kesempatan, pakai seluruh berkat yang Tuhan titipkan itu untuk memuliakan Dia. 3 poin malam hari ini. Berbuat baiklah meskipun keadaanmu sedang tidak baik. Kemalangan bisa menimpa siapa saja, dan berkat adalah sarana bagi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Belajar dengan lapang dada. Apa yang sudah terlepas dari tangan kita, ada dalam genggaman kita, ada di sekitar kita. Belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Kehilangan memang tidak mudah. Kehilangan kadangkala membuat kita terluka. Tetapi percayalah, apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita membuat kita semakin dewasa. Dewasa berarti kita akan mampu memakai berkat yang Tuhan taruh di dalam genggaman kita untuk lebih memuliakan Tuhan. Haleluya, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Malam hari ini kami percaya Tuhan, tidak ada rencanamu yang boleh gagal di dalam kehidupan kami. Kami tahu kehilangan, kemalangan, sesuatu yang tidak mudah untuk kami terima di dalam hidup ini. Kadangkala kami berkata, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah memberikan segala-galanya, hartaku, waktuku untuk melayani Engkau. Tetapi mengapa justru ada banyak kehilangan? Ada banyak hal-hal yang Tuhan ambil di dalam kehidupanku. Mungkin itu berupa orang tua yang Kau kasih. Mungkin itu bisa berupa anak yang Kau sayang. Mungkin itu bisa berupa pekerjaan yang menjadi andalanmu. Atau apa saja yang selama ini Engkau genggam erat-erat, Kau simpan, Kau jaga benar-benar. Melalui pelajaran dari perempuan Sunem ini, kami belajar melihat
menilai setiap peristiwa di dalam kehidupan ini dari kacamatanya Tuhan. Biarlah sama seperti Ayub, kami mampu berkata, Tuhan, Kau yang memberi, Kau yang mengambil. Semua di dalam kehidupan kami adalah milik Tuhan, yang tidak ada hak bagi kami untuk terus mempertahankan di dalam hidup ini. Tetapi biarlah kalau Tuhan percayakan banyak hal, banyak berkat di dalam kehidupan kami mau mempergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku berdoa malam hari ini untuk orang-orang yang sedang kehilangan, orang-orang yang dikasihinya. Mungkin itu suami, mungkin itu orang tua, yang hari-hari ini tidak mudah bagi kami untuk menjalani hidup ini tanpa mereka. Kiranya Roh Kudus menolong, menghibur, memberikan kekuatan, memampukan langkah kami untuk terus kami berjalan maju. Dengan mempercayai Tuhan, Kau tetap berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menolong untuk Ibu Fangfa, untuk Ibu Koswanto, untuk orang-orang yang lain yang sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasih. Tidak mudah bagi mereka, tapi kami percaya tidak mudah bukan berarti Tuhan tidak mampu. Kami sungguh percaya penghiburan yang dari Tuhan turun atas setiap kami yang sedang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasih. Demikian juga orang-orang yang Tuhan izinkan kehilangan apa yang ada di dalam genggaman kami. Apakah itu berupa kesehatan, apakah itu berupa pekerjaan, apakah itu berupa harta benda. Tuhan, Kau yang menolong mereka, memberikan kekuatan, semangat yang baru untuk tetap percaya bahwa Tuhan terus menyertai, sehingga apa saja yang kami kerjakan, kesehatan kami boleh menurun, tetapi kami percaya kekuatan dari Tuhan yang berlimpah-limpah itu sedang Tuhan persiapkan untuk dicurahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun tahu tujuan dari semuanya itu adalah kami lebih mempermuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
Bapak Ibu kau yang ada di rumah, kau nyanyikan pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Musim akan terus berganti, tetapi kasih setia Tuhan, Dia abadi, terus ada di dalam kehidupan kita. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur
kasih Tuhan. Kau lihat dan kau menolong setiap Bapak Ibu yang mengikuti acara live Instagram ini, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka. Mari Bapak, Kau sendiri yang menghampiri mereka satu persatu. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan hidup mereka. Biarlah Engkau sendiri yang memeluk setiap kami. Engkau sendiri yang menghibur, Kau yang memberikan kekuatan buat mereka. Berkati mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Keluarga mereka, Tuhan pagari, Tuhan jagai. Oh, kesehatan mereka Tuhan juga berikan. Kekuatan kesehatan yang berlimpah-limpah. Sehingga apa yang kami kerjakan malam hari ini Tuhan, kami boleh lebih memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Biarlah semakin hari kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu waktu yang kami miliki terbatas. Kami tahu hidup kami ini terbatas. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami mau memakai kesempatan ini sebaik-baiknya. Hidup kami, waktu yang kami miliki bersama-sama dengan keluarga kami, kami mau pakai semuanya itu untuk lebih memuliakan Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang mengalami kelemahan, baik rohaninya, baik kesehatannya. Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru, memberikan kelegaan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat melebihi cintamu di dalam kehidupanku. Waktu ku panggil, Kau mengenal namaku. Kau Yesus, Bapakku yang baik. Hidup terus berjalan walau badai menghadang. Kau tetap setia menjaga. Bukan melangkah sampai akhir tujuan. Kau Tuhan selalu bersamaku. Saat ku jatuh, Kau membalut lukaku. Saat ku sakit, Kau datang sembuhkanku. Oh Yesus, Kau setia
selamatkanku saat ku jatuh, saat ku jatuh, kau membalut lukaku, saat ku sakit kau datang sembuhkanku. Oh Yesus, kau setia, kasihmu, cintamu puaskanku. Oh Yesus, kau sempurna, kasihmu, cintamu selamatkanku. Kasihmu, cintamu, kasihmu, cintamu selamatkanku. Kasihmu, cintamu selamatkanku. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat dari Tuhan malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus terus ada menyertai di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap hamba-hambamu pada malam hari ini. Engkau tahu kesetiaan hati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga besar mereka, berkati pekerjaan mereka, apa saja yang dikerjakan Tuhan buat berhasil sejak malam hari ini sampai seterusnya dan selama-lamanya. Hidupmu senantiasa penuh dengan berkat Tuhan. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.